Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Chandra, NIM 2209116014 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma dan struktur data. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Ini adalah paduan sistematis yang menjelaskan cara menjalankan tugas atau memecahkan masalah secara efisien. Algoritma terdiri dari instruksi-instruksi yang dapat diikuti untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau mesin. Algoritma sering digunakan dalam pemrograman komputer untuk merancang dan mengembangkan program. Terus, apa manfaatnya bagi kita untuk mempelajari algoritma? Jadi, manfaat algoritma adalah: 1. Pemecahan masalah yang efisien. 2. Pengembangan keterampilan pemrograman. 3. Pemahaman terhadap struktur data. 4. Peningkatan kemampuan analitis. 5. Efisiensi dan optimalisasi. Selanjutnya adalah contoh implementasi algoritma. Di sini saya mengambil contoh algoritma pengurutan, yang dimana di sini saya mengambil contoh algoritma pengurutan bubble sort. Algoritma bubble sort membandingkan pasangan elemen bersebelahan dalam daftar dan menukar mereka jika urutannya salah. Jika ini akan terus dilakukan sampai seluruh daftar diurutkan dengan benar. Algoritma ini bekerja dengan mendorong elemen terbesar ke ujung daftar pada setiap iterasi. Selanjutnya adalah struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan data dalam bentuk yang terstruktur. Hal ini memungkinkan akses yang efisien, pencarian, penyisipan, penghapusan, dan manipulasi data. Pemilihan struktur data yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi program. Manfaat struktur data adalah: pertama, efisiensi dan kinerja. Yang kedua, penghematan memori. Yang ketiga, pencarian dan pengurutan. Keempat, pemecahan masalah yang terstruktur. Kelima, pemrograman yang lebih terstruktur. Selanjutnya adalah implementasi struktur data. Ada beberapa contoh struktur data umum yang termasuk: yang pertama adalah array. Adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen data dengan tipe yang sama secara berurutan dalam memori. Elemen-elemen ini dapat diakses dengan menggunakan indeks numerik. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan jumlah tetap. Kedua, linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan referensi atau tautan. Setiap simpul memiliki data dan tautan ke simpul berikutnya dalam urutan. Linked list berguna ketika jumlah elemen datanya dapat berubah secara dinamis. Ketiga adalah stack. Adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Elemen-elemen ditambahkan atau dihapus hanya pada ujung yang sama, yang disebut top. Stack digunakan dalam situasi di mana hanya elemen teratas yang dapat diakses atau ketika diperlukan operasi seperti penumpukan dan pencabutan. Keempat adalah queue. Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Elemen-elemen ditambahkan pada satu ujung, yang disebut rear, dan dihapus dari ujung lainnya, yang disebut front. Queue digunakan dalam situasi di mana elemen harus diakses dalam urutan kedatangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi sequential, selection, dan looping. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai definisi sekuensial. Sekuensial mengacu pada urutan atau tindakan yang dilakukan secara berurutan, satu demi satu, tanpa melompat atau melakukan operasi paralel. Dalam konteks pemrograman atau komputasi, sekuensial mengacu pada eksekusi kode atau operasi secara berurutan, di mana setiap pernyataan atau instruksi dieksekusi secara berurutan satu demi satu.
Pembahasan kedua adalah definisi selection. Selection merujuk pada algoritma khusus yang digunakan untuk mencari elemen dengan nilai tertentu dalam suatu kumpulan data atau untuk menemukan elemen dengan posisi tertentu dalam urutan terurut. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga, yaitu definisi looping. Looping dalam pemrograman merujuk pada konsep atau konstruksi yang memungkinkan eksekusi berulang dari satu atau lebih pernyataan atau blok kode dalam program. Ini memungkinkan perulangan tugas atau operasi yang sama secara efisien tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequential search dan binary search. Sequential search, juga dikenal sebagai linear search, adalah algoritma pencarian yang sederhana dan langsung. Dalam sequential search, kita memeriksa setiap elemen dalam daftar atau array secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, untuk menemukan elemen yang dicari. Jika elemen yang dicari ditemukan, pencarian berhenti. Jika elemen tidak ditemukan, pencarian akan melalui seluruh daftar. Ini adalah metode pencarian yang paling dasar dan mudah dipahami, tetapi bisa menjadi tidak efisien untuk daftar yang sangat besar. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan untuk mencari elemen dalam daftar terurut. Algoritma ini membagi daftar menjadi dua bagian secara berulang, dengan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, pencarian selesai. Jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka pencarian akan dilakukan pada separuh pertama daftar. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka pencarian akan dilakukan pada separuh kedua daftar. Dengan mengulangi proses ini, setiap iterasi memperkecil jumlah elemen yang harus diperiksa hingga elemen yang dicari ditemukan atau daftar dianggap kosong. Binary search hanya dapat diterapkan pada daftar yang sudah terurut. Selanjutnya adalah contoh-contoh sequential search dan binary search. Pada contoh pencarian sequential search, dapat dilakukan di data yang sudah ataupun belum terurut. Pencarian dilakukan satu persatu, kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Jika data tidak cocok, pencarian berlanjut. Jika data ditemukan, pencarian berhenti. Untuk contoh data berikut, kita akan mencari angka 21. Di sini kita bandingkan data 21 dengan data 10. Apakah data 10 ini adalah data yang kita cari? Ternyata data 10 bukan data yang kita cari. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan angka 5, ternyata bukan. Selanjutnya di sebelahnya lagi angka 11, ternyata bukan. Lalu jika kita menemukan angka 21 sama dengan yang kita cari, maka pencarian selesai. Selanjutnya adalah contoh binary search. Yang pertama adalah data harus sudah terurut. Yang kedua, bagi data menjadi dua bagian, lalu bandingkan nilai elemen yang dicari dengan ujung kedua bagian yang berdekatan. Ketiga, jika nilai sama, pencariannya berhenti. Jika lebih besar, lakukan pencarian di bagian kanan saja. Jika lebih kecil, lakukan pencarian di bagian kiri saja. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sampai elemen tersebut ditemukan. Pada contoh berikut, kita akan mencari data 12. Di sini, dia akan membagi data menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Selanjutnya, dia akan membandingkan data di sebelah kiri. Ternyata data di sebelah kiri lebih kecil dibanding data yang dicari. Selanjutnya, dia akan membandingkan lagi dengan data di sebelah kanan. Setelah dicek, ternyata data sebelah kanan lebih besar dari data yang kita cari. Selanjutnya, dia akan ke angka 12. Apakah data 12 itu adalah data yang kita cari? Ternyata data 12 itu adalah data yang kita cari. Maka pencarian selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi algoritma tree. Dalam pemrograman dan struktur data, tree atau pohon adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang terhubung melalui hubungan parentsial. Setiap simpul dalam pohon memiliki satu simpul induk atau parent dan 0 atau lebih simpul anak, child. Simpul teratas dari pohon disebut root atau akar, sedangkan simpul yang tidak memiliki anak disebut daun atau leaf.
Berikut ini merupakan contoh gambar dari algoritma tree. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja AVL tree dan contohnya. Jadi di sini saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan 26. Selanjutnya saya akan masukkan 31. Nah, di sini dia akan bandingkan apakah data 31 dan 20 lebih besar daripada 26. Karena 31 itu lebih besar daripada 26, maka 31 itu berada di sebelah kanan. Selanjutnya saya akan masukkan lagi data 7. Nah, di sini dia bandingkan lagi apakah 26 itu lebih besar daripada 7 atau lebih kecil. Ternyata 7 itu lebih kecil daripada 26, maka 7 berada di sebelah kiri. Selanjutnya di sini saya akan masukkan lagi data 16. Nah, di sini dia akan bandingkan apakah data 16 lebih kecil daripada 26. Ternyata lebih kecil, maka dia berada di sebelah kiri. Selanjutnya, dia akan bandingkan lagi apakah data 16 7 itu 16 itu lebih kecil daripada 7 atau lebih besar. Ternyata 16 itu lebih besar daripada 7. Maka 16 itu berada di sebelah kanan. Selanjutnya saya akan masukkan lagi 40. Nah, di sini dia akan bandingkan lagi 26 itu lebih besar atau lebih kecil dari 40. Ternyata 40 itu lebih besar daripada 26. Nah, maka dia akan turun di sebelah kanan. Selanjutnya dia bandingkan lagi dengan data 31. Apakah data 31 itu lebih besar atau lebih kecil dengan 40? Ternyata 40 itu lebih besar daripada 31, maka data 40 itu akan turun ke sebelah kanan. Selanjutnya saya akan masukkan lagi 29. Nah, di sini dia bandingkan lagi apakah 26 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 29. Ternyata 26 itu lebih Ternyata 29 itu lebih besar daripada 26. Dan oleh sebab itu maka dia turun ke sebelah kanan. Selanjutnya dia bandingkan lagi apakah data 31 ini lebih besar atau lebih kecil dari 29. Ternyata lebih besar, maka 29 akan turun di sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dan contoh binary search tree. Jadi di sini kita misalkan saya akan mencari data 29. Nah, sudah ketemu. Jadi cara kerjanya adalah data 29 tadi dia akan bandingkan dengan 26. Apakah data 29 ini data yang sama yang kita cari? Ternyata bukan. Lalu dia akan bandingkan lagi apakah 26 itu lebih besar dari 29 atau lebih kecil. Ternyata 29 itu lebih besar daripada 26. Maka dia akan mencari di sebelah kanan. Selanjutnya dia akan bandingkan lagi dengan 31. Apakah data 29 ini sama dengan data 31? Ternyata berbeda. Selanjutnya dia akan membandingkan lagi apakah data 31 ini lebih besar atau lebih kecil dari 29. Ternyata 31 itu lebih besar daripada 29. Selanjutnya dia akan turun ke sebelah kiri. Selanjutnya dia akan bandingkan lagi apakah data 29 ini adalah sama dengan data 29. Ternyata data tersebut sama, maka pencarian binary search-nya selesai.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja binary heap dan contohnya. Di sini saya akan masukkan datanya dulu. Di sini saya masukkan datanya 26. Selanjutnya saya masukkan 31. Nah, untuk binary heap sendiri itu akar atau kepalanya itu harus lebih kecil daripada anggotanya. Selanjutnya kita masukkan lagi angka 7. Nah, karena 7 itu lebih kecil daripada 26, maka 7 itu 26 itu digantikan oleh 7 sebagai kepala barunya. Selanjutnya kita masukkan lagi 16. Nah, di sini dia akan bandingkan lagi apakah 16 dan 31. Karena 16 lebih kecil daripada 31, maka dia menggantikan 31 sebagai kepalanya. Selanjutnya kita masukkan lagi 40. Nah, karena 40 itu lebih besar daripada 16, dia berada di sebelah kanan. Selanjutnya saya masukkan lagi 29. Nah, di sini dia akan bandingkan lagi 26 dan 29. Karena 29 itu lebih besar daripada 26, maka 26 masih tetap menjadi kepala dari masih tetap menjadi kepalanya, dan 29 turun ke bawah. Kesimpulannya adalah perbedaan utama antara binary tree dan binary heap terletak pada struktur, aturan, urutan, operasi, pencarian, dan tujuan penggunaannya. Binary tree adalah struktur data pohon umum yang dapat digunakan untuk mempresentasikan hierarki, sedangkan binary heap adalah struktur data khusus yang digunakan untuk implementasi prioritas dan operasi efisien seperti penyisipan dan penghapusan elemen. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.